إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ الشيخ محمد نوابي الجاوي، الشيخ مجاهد، الشيخ البخاري، الشيخ عبد المعين، الشيخ اليمن، الشيخ محمد شافي هلالي، والشيخ عبد الكريم الزكي، والشيخ نور الدين، وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Baik para jemaah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih makalah yang kelima bab 10, di mana Sayyidina Ali berkata bahwasanya itu ada 10 perkara yang merupakan sesuatu hal yang paling baik. Sekarang yang keberapa? 1, 2, 3, 4, yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal amalu salihu khairu qaidin ilal jannati. Kata Sayyidina Ali, wal amalu salihu, adapun amal soleh itu khairu qaidin, adalah sebaik-baiknya penunjuk jalan ilal jannati, menuju surga. Jadi kata Sayyidina Ali, amal soleh itu adalah sebaik-baiknya penunjuk jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama Allah dikasih tahu penunjuk jalan ke surga, kira-kira udah jelas apa belum? Jalurnya udah jelas apa belum? Udah jelas, artinya udah ada tuh penunjuk jalannya, itu adalah amal soleh. Jadi kalau kita mau ke surga, ya tinggal beramal soleh di situ. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang pengen bertemu sama Allah di surga. Jadi bapak-bapak pengen ketemu sama Allah nggak di surga? Kalau pengen, kata Allah, Allah sendiri kasih tahu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, barang siapa yang berkeinginan bertemu Allah di surga, falyamal amalan sholihan,
maka hendaknya dia itu melakukan amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu Google Map-nya kita dari situ. Ya enggak? Kalau dulu kita mau kemana-mana gitu ke daerah-daerah yang kita belum tahu, ya jalurnya, jalannya, kita pusing di situ tuh. Suka nyasar, ya suka pedal, suka balik-balik ya 7 kali balik di situ-situ aja. Kenapa? Karena dulu belum ada Google Map. Kalau sekarang udah ada Google Map, banyak, ada aplikasinya, ada Waze, ada apa dan yang lainnya. Nah gampang sekarang, udah ada penunjuk jalannya, udah ada yang dampingin kita dalam perjalanan ke tempat yang kita tuju. Jadi gampang ya kalau sekarang. Begitupun sama, kalau kita pengen menuju surga ya tinggal tulis aja ke surga, nanti dianterin sama Google Map itu. Nah Google Map-nya itu disebutnya adalah amal soleh gitu. Ya, jadi gampang udah dikasih tahu sama Allah. Wa basyiril ladzina amanu ya wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beri kabar gembira oleh wahai Muhammad kepada orang-orang yang beramal soleh bahwasannya bagi mereka itu adalah surga. Jadi untuk mendapatkan surganya Allah, untuk bertemu dengan Allah di surga, itu jalannya cuma satu, jalurnya di situ. Itu adalah surga. Bukan ya jalur-jalur yang lainnya di situ. Nah sekarang timbul sebuah pertanyaan, amal soleh itu apa? Amal itu kan perbuatan, soleh itu yang patut. Nah definisi soleh itu apa? Al-qaimu bihuquqillah wa huquqi khalqillah. Itu definisi soleh. Orang yang melaksanakan hak-haknya Allah. Apa yang Allah perintahin kita kerjain, apa yang Allah larang kita jauhin. Ya, itu namanya hak-hak Allah. Wa huquqi khalqillah, dan hak-hak manusia. Apa yang menjadi hak manusia kita nggak boleh zalim, entahkah itu hartanya, entahkah itu kehormatannya, entahkah itu nyawanya. Kita perlu jaga hak-hak mereka, nggak boleh zalim, dan kita saling membantu apabila mereka kesulitan. Nah itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya melaksanakan hak-hak Allah saja, bukan hanya bagus ibadah sama Allah saja, tapi kepada makhluknya kita nggak bagus, itu namanya bukan soleh, tapi namanya toleh, gitu. Pakai tok gitu, toleh namanya. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya ya penuntun kita ke surga adalah amal soleh. Jadi mafhumnya itu adalah yang bisa masuk surga itu adalah orang yang beramal soleh, bukannya kiai, bukannya pejabat, bukannya orang kaya, bukannya orang miskin, ya bukan mereka semuanya, tapi siapa di antara mereka yang beramal soleh, siapa di antara mereka yang amalnya soleh. Kiai amalnya soleh, ya masuk surga. Pejabat amalnya soleh, masuk surga. Orang kaya amalnya soleh, ya pasti masuk surga di situ. Orang miskin ya amalnya soleh, ya masuk surga di situ. Ya, nah jangan sampai Allah sudah ngasih tahu bahwasannya jalan menuju surga itu adalah dengan amal soleh, kita menyia-nyiakan itu semua di situ. Jadi mulai sekarang kita ini harus rajin beramal soleh. Ya. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali, wa husnul khuluqi khairu qarinin li sahibihi fid dunya
wal akhirati wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak dan budi pekerti, ya, khairu qarinin, adalah sebaik-baiknya teman dekat kita. Qarin itu orang yang ada di samping kita, ya. Kalau pilot tuh sampingnya namanya apa? Kopilot, ya. Kalau bis sampingnya nek, gitu, ya kan? Nah, itu kan kopilot, kenek ataupun yang lainnya, dia ngasih tahu tuh, awas, ya, di depan ada truk bobok di situ, sehingga kita bisa belok kanan, sehingga kita selamat di situ. Ya, artinya dengan adanya kenek itu, supir bus itu jadi tahu tuh mana yang kosong, mana yang ada bahaya dan yang lainnya di situ. Sama diri kita juga punya kenek kita. Nah, kenek kita itu yang paling bagus kata Sayyidina Ali adalah husnul khuluq, baiknya sopan santun, baiknya budi pekerti, akhlak yang bagus, ya, akhlakul karimah, budi pekerti yang bagus, adab yang bagus. Nah, jadi sebaik-baiknya teman kita itu adalah husnul khuluq, adab ataupun budi pekerti. Nah, adab itu akan, ya, memberitahu kepada kita, ya, bagaimana adab sama Allah. Akhlak tuh ngomong sama kita, oke, Allah itu udah baik banget sama kamu. Allah udah memberikan kesempatan kamu itu untuk hidup di dunia. Allah juga telah memilih kamu menjadi orang Islam, diberikan yang namanya berbagai kenikmatan rizki dan yang lainnya, segala kemudahan. Kamu harus beradab, berterima kasih atas semua karunia yang Allah berikan kepadamu di situ. Nah, dia ngasih tahu tuh di situ. Kamu harus bersyukur. Cara bersyukurnya adalah dengan cara meningkatkan, ya, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Rasa syukur kita harus selalu tambahkan kepada Allah. Apa yang Allah kasih kita kembalikan kepada Allah di situ. Itu si husnul khuluq itu selaku qarin kita, dia ngasih tahu kita. Jangan malah kamu itu durhaka kepada Allah. Jangan kamu malah kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Jangan malah kamu itu tidak berterima kasih kepada Allah di situ. Kalau kamu, ya, tidak berterima kasih, durhaka kepadanya, nanti kamu akan disiksa oleh Allah di situ. Tuh, Qarin tuh ngomong begitu, si husnul khuluq. Kamu juga harus berakhlak kepada Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, kalian itu nggak bakal diciptakan oleh Allah. Karena hakikatnya Rasulullah itu adalah ainun na'im, adalah perwujudan daripada nikmat, ya, segala nikmat itu adalah Rasulullah. Kita nggak mungkin bisa melakukan ibadah sekarang ini, kita nggak bisa menikmati makanan, kita nggak bisa memiliki berbagai kenikmatan yang kita nikmati sampai saat ini kalau bukan karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu harus beradab kepada Rasulullah. Kamu harus berterima kasih kepada Rasulullah. Apabila disebut nama Rasulullah, kamu harus berbakti kepada Rasulullah dengan mengucapkan sholawat kepadanya di situ. Rasulullah itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya, dialah yang akan menolong kita, yang memberikan syafaat kepada kita. Untuk itu kamu harus beradab kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara kita ini jangan membuat malu Rasulullah. Artinya apa? Apa yang sudah ditorikohkan oleh Rasulullah kita terusin di situ. Agama itu sudah sama Rasulullah itu dibuat jadi mudah, dibikin gampang, udah nggak perang lagi Islam itu dan yang lainnya. Kamu tinggal ngerjain doang dengan, ya, dengan enak dan yang lainnya.
adab kita sama Rasulullah. Kemudian kita juga nanti dikasih tahu sama kita punya adab di situ. Kamu harus beradab sama orang tuamu. Orang tuamu adalah orang yang berjasa melahirkan kamu di situ. Dialah yang memberikan semua fasilitas, semua yang terbaik ya, dia lakukan hanya untuk kamu di situ. Nah, untuk itu kamu itu harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Terlebih lagi adalah ibumu yang sudah mengandung 9 bulan di situ, menyusui dan yang lain. Itu. Jadi husnul khuluq khairu qarinin. Akhlak itu, adab itu adalah sebaik-baiknya qarin kita. Sebaik-baiknya connect kita gitu. Sebaik-baiknya asisten kita gitu. Ya. Wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak itu khairu qarinin, adalah sebaik-baiknya teman dekat li sahibihi, bagi pelakunya, bagi temannya, maksudnya kita fid dunya wal akhirati, baik di dunia ataupun di akhirat di situ. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali, wal hilmu khairu wazirin. Wal hilmu, dan sifat penyabar itu khairu wazirin, adalah sebaik-baiknya penolong buat kita. Jadi halim itu dia di atasnya sobir, di atasnya sobir itu ada hilim. Jadi orang sabar gitu kan ya, diberikan ujian ataupun dia itu dizolimin, disakitin sama orang, dia sabar di situ ya. Nah, kalau halim itu atasnya lagi, dia disakitin tapi dia membalas dengan kebaikan. Itu halim tuh, kayak Rasulullah halim dia. Nah, jadi sifat ya sabar atau penyantun di situ, wal hilmu, dan sifat penyantun khairu wazirin, adalah sebaik-baiknya penolong. Sekarang apa itu hilim? Wal hilmu, dan yang dimaksud dengan hilim ya sabar, at-ta'anni, yaitu tidak tergesa-gesa. Ta'anni itu dia nyantai, apa namanya? Lawannya tergesa-gesa apa? Ya, tenang. Ya. Ya. Wa huwa, yaitu al-hilim at-ta'anni, dia tenang. Ya. Fil umuri, pada segala urusannya. Wa husnul hayati, dan bagus ya perilakunya, bagus kelakuannya di situ. Nah, khairu wazirin, sabar itu adalah sebaik-baiknya penolong, ai mu'inin, penolong, fi tadbiril umuri, dalam mengatur segala urusan. Jadi kita kan hidup punya urusan masing-masing tuh. Ada yang pengen begini ya, ada yang pengen begitu. Kita ya berdoa sama Allah pengen ini dan yang lainnya, belum dikabulin sama Allah, ya sabar. Kita dikasih ujian sama Allah, berbagai ujian, maka kita kudu sabar di sini. Jadi sifat sabar itu adalah sebaik-baiknya penolong kita manakala kita dalam menghadapi dinamika urusan kita ya, tentang dunia dan akhirat kita. Ya, kita nih mau kata dapat ujian dari Allah, diuji kita dengan ekonomi kita, ataupun dengan apa yang menjadi hajat kita, belum sama Allah dikabuli. Maka sebaik-baiknya penolong bagi kita adalah ya sabar di situ. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah apa yang menjadi hajat-hajat kalian, apa yang menjadi derita kalian, apa yang menjadi ujian dan cobaan kalian.
Nah, mintanya itu kepada Allah dengan cara apa? Bis-sabri, dengan cara sabar, was-sholati, dan sholat. Sholat sama sabar duluan mana? Sholat dulu apa sabar dulu? Kan harusnya wasta'inu bis-sholati was-sabri di situ. Kenapa Allah ya menggunakan kalimatnya itu bis-sabri dulu di situ? Jadi ketika kita ini diberikan ujian sama Allah, itu sama Allah disuruh sabar dulu tuh. Disuruh kita tuh belajar dulu. Disuruh sama Allah merasakan tuh deritanya, merasakan kesulitannya. Disuruh belajar dulu di situ. Karena kan dalam setiap ujian itu hakikatnya Allah sedang memberikan pelajaran bagi kita di situ. Jangan ujug-ujug dikasih ujian langsung pengen dijabah, langsung diangkat sama. Enggak, sengaja Allah itu membuat ya ujian kepada hambanya itu ya dikasih yang namanya ujian biar apa? Dia biar merasakan tuh lawanan daripada kenikmatan gitu. Karena rumusan hidup tuh cuma satu, inna ba'da usrin yusra. Bahwasannya setelah kesulitan, bahwasannya setelah sakit, bahwasannya setelah yang namanya derita itu ada kemudahan di situ. Ya, kita makan enak kalau kita lapar. Kita akan mengatakan sehat itu ya sesuatu hal yang mahal harganya kalau kita sakit di situ. Jadi sengaja sama Allah dikasih ujian biar dia itu bisa merasakan, bisa apa namanya itu, menghargai nikmat yang Allah udah kasih di situ. Jadi kualitas kenikmatan yang Allah kasih agar dia itu bersyukur kepada Allah, Allah kasih itu lawanannya di situ, ujian. Nah, sabar itulah yang disuruh sama Allah di situ. Jadi kata Allah, cobain dulu dong ujiannya, jangan buru-buru langsung. Ya Allah udah pengen sembuh aja, baru puyeng jam tadi maghrib udah beli bodrek aja di sini, udah pengen buru-buru sembuh. Jangan rasain dulu tuh, oh ternyata begini, pusing tuh nggak enak, tidur miring ya, ini mampetnya di sebelah kiri, kita ke kanan mampetnya ke kanan. Oh ternyata diambil nikmat sama Allah tuh luar biasa, nggak enak ini. Sehingga kita bersyukur sama Allah di situ. Alhamdulillah ya Allah, ya sehat saya ternyata ya yang begitu banyak sampai saat ini udah umur 50 tahun di situ, ternyata luar biasa. Saya baru 1 jam aja sakit udah nggak enak di situ. Ya. Jadi ketika kita nih diuji sama Allah nggak punya duit, rasain dulu tuh gimana orang nggak punya duit tuh gimana nih, belangsak apa belangsak di situ, dirasain di situ. Biar apa? Biar ketika dia punya duit itu dia bersyukur sama Allah di situ. Ya. Nah ketika ya dia itu kerja gitu kan, kemudian nggak kerja gitu, pas lagi nggak kerja tuh rasain tuh gimana tuh rasanya nggak kerja, ya kan? Yang tadi ketika kerja dia ngeluh capek dan yang lainnya, ternyata nggak kerja jauh lebih capek lagi, lebih puyeng lagi. Nah jadi sengaja tuh kata Allah, wasta'inu bis-sabri, minta tolonglah kepada Allah itu terhadap hajat-hajat kalian bis-sabri, dengan sabar dulu, rasain dulu pahitnya. Baru tuh sholat betul. Kalau udah ngerasain secara full gitu, secara totalitas, ya Allah gak enak ya Allah, saya tobatin ya Allah, saya nggak mau lagi ya melakukan maksiat dan yang lainnya ya Allah. Nah baru tuh sholat di situ. Nanti sama Allah dientas tuh dia punya kesulitan. Karena yang buat ujian tuh siapa? Yang ngasih ujian siapa? Allah.
Otomatis karena Allah yang mulai, pasti Allah yang mengakhirinya. Ya, jadi ketika Allah memberikan, pasti Allah nanti yang akan mengambil. Karena apa yang dari Allah akan diambil sama Allah. Nah, untuk itu ya sebaik-baiknya ya penolong bagi kita dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup kita, tidak lain tidak bukan adalah sifat sabar kita. Udah, kalau kata orang tua dulu bilangnya apa? Rasain aja dulu. Udah, rasain aja, telan aja udah. Kan begitu. Ya, lihat tuh Rasulullah. Dari mulai kecil anak yatim, ya kan, nggak punya ayah, ditinggal ibu. Kemudian ya besar, ditinggal kakeknya, pamannya dan yang lainnya. Berdakwah, ya kan, justru nggak disupport dari pihak dalamnya, kemudian perang dan yang lainnya. Itu betapa Rasulullah itu sabarnya kayak apa tuh, menghadapi ujian hidupnya itu luar biasa. Makanya boleh jadi Rasulullah itu adalah semulia-mulianya manusia karena tingkat kesabarannya tuh kayak apa, dicaci maki, dilemparin, ya kan, kemudian dihina dan yang lainnya. Bukannya malah mendoakan mereka itu celaka, tapi justru mendoakannya di situ dengan kebaikan di situ. Tuh Halim tuh gitu. Jadi kalau Halim tuh dizolimin, balasnya dengan kebaikan. Ya, itu namanya Halim di situ. Nah, makanya ketika kita ini menghadapi berbagai ujian hidup, maka penolong yang paling jitu itu, yang paling hebat, yang paling bagus itu adalah Halim, sabar. Sabar aja, sabar. Insya Allah tuh, tungguin aja tuh. Ketika kita diuji sama Allah nih, udah sabarin, ikutin aja jalurnya. Sampai kapan? Ya sampai Allah betul-betul ya mengangkat ujian itu, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih ya luar biasa lagi Allah berikan kepada kita. Itu adabnya begitu, jangan berhenti. Sabar menuntut ilmu, panas, jauh dan yang lain, tapi dia sabar, dapat tuh ilmu di situ. Dia usaha ngerintis, yang dari kecil sabar, tekun, kadang laku, kadang nggak laku, ya kadang-kadang ya nggak dapat untung dan yang lainnya, tapi dia sabar tuh ngerintis. Ini yang pelaku-pelaku bisnis pasti paham tuh, bagaimana dulu ketika awal-awal dia ngerintis, dia sabar sampai sekarang dia itu sukses. Nah, itu penolongnya cuma satu, sabar di situ. Ya, nyalonin jadi pejabat apa, kita juga dapat di situ. Kata ulama, haitsuma tastaqim yuqaddir laqallahu najahan. Sekiranya kamu itu istiqomah, istiqomah itu maksudnya sabar di situ. Dalam berbagai hal apapun yang kalian cita-citakan, tapi kita tetap sabar, percaya sama Allah di situ, ya, yuqaddir laqallahu najahan fi ghadiril azman. Allah akan ciptakan, Allah akan berikan kepada dia itu sebuah kesuksesan dalam sepanjang zaman. Pokoknya intinya orang tuh mau sukses, dia mau sabar. Tapi kalau nggak sabar ya jauh di situ. Jadi intinya orang sabar itu, orang sukses itu adalah sabar. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang sabar, pasti dia akan sukses di situ. Ya kan? Coba aja dah, apa aja lomba apapun, yang menang yang mana? Yang kuat, yang sabar, yang kuat. Jadi sampai ronde 10 dia masih kuat gitu. Yang lain nggak kuat gitu. Nah, itu yang menang di situ. Nah, yang sabar sampai ajal menjemput, dia tetap sabar ibadah kepada Allah, dia tetap menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang sifatnya maksiat di situ. Nah, dialah pemenangnya. Jadi sebaik-baiknya orang yang sukses itu adalah orang yang sabar dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah.
Kemudian selanjutnya wal qanaatu khairu ghinan, dan sifat qanaah itu, sifat merasa cukup itu, jelasnya ar-ridha bil qismati, ridho terhadap bagian dari Allah. Apa yang dibagi sama Allah dia ridho, itu namanya qanaah. Wal qanaatu, dan merasa cukup dengan pemberian Allah, khairu ghinan, adalah sebaik-baiknya kekayaan. Jadi kaya yang hakiki adalah manakala dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu namanya orang kaya di situ. Jadi hakikatnya orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Kata Nabi apa? Laisal ghina bikasratil arud, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu, bukanlah orang itu disebut kaya manakala dia punya harta yang banyak. Kasratil arud, banyak dia punya harta, mobil, uang dan yang lainnya, bukan. Tapi walakinnal ghina ghinan nafsi, kata Nabi. Dan sebaik-baiknya, dan akan tetapi orang kaya itu adalah kaya hatinya. Hatinya itu kaya di situ. Dia hanya merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Ya. Jadi dia kemana-mana itu dia merasa nyaman. Kenapa? Karena Allah yang bayarin semuanya. Ketika dia lagi susah, Allah yang nolongin. Ketika lagi butuh, Allah juga yang nolongin. Dia nggak pernah tuh ya berharap kepada makhluk Allah di situ. Jadi poinnya apa? Ketika dia merasa cukup dengan apa yang menjadi pemberian Allah, itu hakikatnya orang kaya. Ya. Tapi kalau kita masih bergantung sama kekayaan kita, ya, sama harta kita, ya, sama rumah, sama uang, sama ya fasilitas yang lainnya, mobil dan yang lainnya, itu namanya kita fakir hakikatnya, karena kita butuh sama mereka di situ, butuh sama barang-barang itu semua, berarti namanya fakir. Tapi kalau ghani itu, ghani sendiri maknanya adalah tidak merasa butuh. Itu namanya kaya di situ. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unta, daripada laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, hal keadaannya dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan penghidupan kepada orang itu, hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Jadi barang siapa yang beramal soleh, mau dari laki-laki atau perempuan, ya, itu nanti sama Allah diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa maksudnya? Qala kasirun min ahli tafsiri, telah berkata sebagian daripada ulama-ulama tafsir, al-hayatut thayyibatu, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu apa? Fid dunya, di dalam dunia itu, al-qanaatu, adalah sifat qanaah. Tuh. Jadi para ulama menafsirkan Allah berikan kehidupan yang baik bagi orang yang beramal soleh, itu maksudnya adalah dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu namanya hayatan thayyibah. Jadi dia merasa ya udah, apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal, sedangkan apa yang ada pada sisi manusia itu bakal binasa, bakal hilang, bakal habis di situ. Sehingga dia ya hanya bergantungnya sama Allah. Kemudian selanjutnya wat taufiqu khairu aunin, dan taufik Allah itu, ya, taufik itu apa sih? Taufik itu adalah ya kemampuan yang Allah ciptakan kemudian diberikan kepada hambanya untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik.
Jadi taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan ya kepada hambanya agar dia mampu melakukan ibadah, itu namanya taufik. Beda sama hidayah. Kalau hidayah sebatas Allah ngasih tahu doang tuh. Allah ngasih ya, ngasih sebuah pelajaran, ngasih petunjuk di situ. Tapi taufiknya belum. Kalau taufik tuh ketika dia melihat apa yang menjadi sebuah pesan Allah, dia lakukan di situ. Itu namanya taufik. Ya. Wat taufiku, dan taufik itu lit taati, untuk ketaatan, wa fit taati, dan pada ketaatan, khairu aunin lil umuri, adalah sebaik-baiknya pertolongan lil umuri, bagi segala urusan-urusan ibadah. Jadi taufik itu untuk urusan ibadah. Kalau halim tadi itu sabar, itu untuk urusan di luar ibadah. Ya, dalam hal ujian dan yang lainnya di sini. Jadi taufiklah sebaik-baiknya pertolongan Allah buat kita, sehingga kita mampu melakukan segala ibadah-ibadah. Itu taufiknya Allah. Ya. Yang terakhir, wal mautu khairu muaddibin, dan kematian itu adalah sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya muaddib. Apa itu muaddib? Orang yang mengajarkan, orang yang mendidik, ya, orang yang memberikan edukasi, itu namanya muaddib, guru gitu. Nah, kata Sayyidina Ali, wal mautu khairu muaddibin, kematian itu adalah sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya nasihat. Karena Nabi berkata, Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'izon, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Ketika kita lagi maksiat, mau maksiat nih, inget ya, ntar gua mati di situ. Gua mati, gua belum taubat, gak jadi di situ. Ketika dia mau zina, ingat mati, nggak jadi zinahnya. Ketika dia mau korupsi, ingat mati, ya nggak jadi lagi zinahnya di situ. Ya, jadi betapa mati itu adalah sebaik-baiknya nasihat buat kita. Ya, aksiru hadiman ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian ya hal-hal yang memutuskan ya kelezatan. Apa itu? Kematian. Ya, jadi jangan sampai kita lagi asik-asiknya di dunia, tiba-tiba mati itu datang kepada diri kita. Nah, untuk itu ya jadikan kematian itu sebagai ya guru bagi kita, agar kita ini ya terhindar daripada kemaksiatan. Jelasnya muallimin, sebaik-baiknya guru, lima hasilil akhlaki, bagi kebaikan-kebaikan akhlak kita. Kita akan berakhlak manakala kita ingat mati. Orang kalau ingat mati pasti itu langsung berubah jadi orang baik. Apa contohnya? Itu contohnya, lihat aja tuh orang yang dihukum mati, orang yang divonis mati langsung jadi baik. Ya, langsung jadi baik, pakai peci, langsung sholat, langsung ya beli ikro, ya, kemudian ngaji dan yang lainnya. Itu berarti bagus kematian itu di situ. Nah, makanya kita juga harus menyertakan dalam setiap langkah kita bahwasannya kematian itu akan mendapati kita kapanpun waktunya di situ. Karena kita ya merasakan kalau mati itu bakal datang kepada kita, untuk itu kita akan mempersiapkannya dengan selalu beramal soleh. Ya, summa qala wal maqalatu sadisatu wallahu a'lam bishawab.